Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Malam ini kajian kita yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 20. Silakan untuk membuka surat Al-An'am ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Dan yu'afin ya'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal amru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 85 ya. Nomor halaman Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita kaji yaitu bahwa orang musyrik itu adalah orang-orang yang rugi. Orang yang merugikan diri mereka sendiri, yaitu bahwa Nabi
tidak mau bersaksi sama seperti mereka bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang satu, dan saya, kata Nabi, orang yang cuci tangan dari apa yang kau sekutukan, termasuk kau menyembah Allah juga menyembah berhala. Mereka itu adalah termasuk alladzina, orang-orang atainahum, yang telah memberikan aku Allah pada mereka alkitab, pada kitab. Yaitu dulu mereka itu diberi ilmu Taurat, termasuk Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Itu ya'rifuna, tahu mereka, kenal mereka pada Nabi Muhammad. Mereka itu tahu tentang Muhammad, sifat-sifat Muhammad, keterangan Muhammad itu tahu. Bahkan disifati kama ya'rifuna, seperti, kan? Seperti halnya kenal mereka abna'ahum, pada anak-anak mereka, anak-anak kecil itu. Seperti itu. Jadi wah, Muhammad kenal, seolah-olah kenalnya sama seperti anak-anak kecil mereka. Jadi saking kenalnya terhadap Nabi Muhammad. Termasuk apa mereka itu? Alladzina, orang-orang khosiru, yang merugikan mereka, anfusahum, pada diri mereka. Mereka merugikan diri mereka sendiri dengan menghilangkan dunia dan akhirat. Termasuk siapa? Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya. Fahum, mereka itu la yu'minun, tidak beriman mereka dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi ya Yahudi Nasrani itu seperti itu. Taunya terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya Allah dan rasulnya Allah itu digambarkan sama seperti mereka kenal dengan anak-anaknya. Saking kewelo-welonya. Atau kedua, menganggap bahwa Muhammad itu ya seperti anak-anak mereka. Tidak ada harganya. Itu yang kedua. Waman, dan siapakah itu adlamu, yang lebih aniaya dia, lebih berani miman, dibanding orang iftaro, yang buat-buat goroh, siapa man, Allah, atas nama Allah, katiban, untuk dusta. Kemudian menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang macam-macam, Tuhan-Tuhan yang lain. Siapa yang lebih aniaya daripada orang yang buat-buat goro atas nama Allah? Allah dipadakno karo pangeran-pangeran berhala-berhala yang macam-macam, dialihatin syatta. Aukadzaba, atau mendustakan dia man, diayati dengan ayat-ayat Allah, yaitu Muhammad dan Al-Quran. Siapa yang lebih aniaya daripada itu? Tidak ada, kecuali orang itu. Yaitu orang itu dosa besar, buat-buat dusta atas nama hukum Allah. Allah disamakan dengan berhala-berhala, tuhan-tuhan lain. Atau mendustakan ayatnya Allah, yaitu Muhammad dan Al-Quran. Innahu, sungguhnya saja, itu la yuflihu, tidak akan beruntung, tidak akan bejo, tidak akan selamat, tidak akan aman. Layan jua layak manu, tidak akan selamat dan tidak akan aman siapa? Zalimun, orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dari siksa Allah tidak ada yang selamat, tidak ada yang aman. Baik orang kafir atau orang musyrik, orang zalim, dari siksa Allah tidak ada yang aman. Semuanya akan disiksa oleh Allah. Tidak ada yang selamat, juga tidak ada yang aman. Berarti ya diancam dengan siksa Allah. Siapa mereka? Yaitu orang zalim, orang kafir, orang musyrik. Wa yauma nasyuruhum, dan pada harinya, hari kiamat nanti, nasyuruhum, mengumpulkan aku Allahum, pada mereka, zalimun dari, dan orang-orang yang goroh atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah, dan zalimun, kafirun, musyrikun. Pada harinya nanti kukumpulkan mereka jami'an, semuanya. Kafatan nasi yaumal kiamat, semua manusia di hari kiamat.
Jadi semua manusia di hari kiamat. Tumanakulu kemudian berkata aku Allah lilladzina asyraku terhadap orang-orang yang musyrik mereka, mensekutukan mereka dengan Allah pada tuhan-tuhan lain. Itu saya ngomong terhadap mereka itu. Aina, di mana syuraka hukum? Sekutu-sekutu kalian yang kau jadikan Tuhan selain aku Allah. Berhala-berhala kalian, gimana? Yaitu alladzina berhala-berhala kuntum yang ada kalian itu tazumun. Sama menyangka, sama menyembah kamu sekalian. Dan kamu katakan bahwa mereka itu adalah sufa'a hukum. Penyafaat kalian. Mana sekarang? Ayo berhala-berhala kalian. Berhala itu bisa manusia. Bisa benda mati, bisa benda hidup. Pokoknya min dunillah. Yang dijadikan ketenangan hatinya mereka karena punya itu. Itu merasa tetanggenang dengan sesuatu selain Allah. Mau bidah min dunillah. Kamu katakan mereka adalah sufa'a hukum. Penyafaat kalian. Mana sekarang itu semua? Ayo, datangkan itu. Di mana? Berhala yang kau anggap menyamai saya. Yang kau anggap mereka itu bisa memberikan syafaat kalian. Ayo datangkan sekarang. Penyaksi. Ayo saksi-saksimu itu loh. Datangkan mana? Summalam takun kemudian tidak ada fitnatuhum. Jadi alasan mereka. Udruhum wa jawabuhum. Alasan mereka dan atau jawaban mereka illa angqalu kecuali jikalau berkata mereka, kecuali ucapan mereka, wallahi demi Allah, Rabbina sebagai Tuhan kami. Ya mono ngono ngaku guru donge Allah nantang ayo biyen kowe ning donya nganggep kae sebagai penyafaatmu. Ayo datangkan di mana sekarang itu semua. Demi Allah sebagai Tuhanku. Nang ngakoni Allah wis ning kono. Ning donyane biyen ora ngaku, utawa ngaku. Tapi dibarengno karo berhalane. Makunna tidak ada kami itu musyrikin, orang-orang yang menyekutukan semua, musyrik semua. Iki wis ora ngaku. Demi Allah niku pangeran kula, Allah niku pangeran demi Allah niku makunna musyrikin. Kami tidak orang musyrik. Kami adalah orang tauhid. Ya wis ning kono ya gak iso ono alasan. Undur lihatlah Muhammad. Itu Allah ngomong karo malaikat utawa ya Allah ngomong terhadap Nabi Muhammad langsung. Coba lihat. Mat, kaifa kadzabu? Bagaimana dusta mereka lampuhim atas diri mereka sendiri kayak saiki. Bagaimana jawaban mereka? Bagaimana mereka itu mewajibkan siksaan dusta mereka atas diri mereka. Dan itu kan dorohe iku sing dadekno siksane Allah. Sapa sing nyiksa mereka? Ya kegorohan mereka itu terhadap diri mereka sendiri. Ya, mereka goro atas nama dirinya sendiri. Mereka mewajibkan yaitu siksanya diri sendiri mereka karena kegorohan mereka. Wadalla dan hilang anhum dari mereka. Itu istaghala anhum bi ampusihim. Mereka itu hilang dari mereka. Jadi wadalla anhum sesat, hilang anhum jauh dari mereka. Istaghala anhum bi ampusihim. Kesibukan sibuk memikirkan diri mereka sendiri opo makanu barang-barang yang ada mereka itu ya tarun gawe-gawe goroh mereka. Mereka mau menyembunyikan kegorohannya itu tidak bisa. Mereka itu akan tidak mengakui kedustaannya itu tidak bisa. Batal kegorohan mereka terhadap diri mereka. Batal atas kedustaan mereka terhadap diri mereka.
ini istilahnya apa? Wadalla anhum makanu yaftarun. Yang mereka dulu di dunia dianggap itu bisa memberikan syafaat, hilang secara otomatis. Di situ itu tidak bisa didatangkan. Karena sibuk ngurusi dirinya sendiri, oleh Allah dituntut mana yang kau anggap syufa'a hukum itu. Mana yang kau anggap sebagai penyaksi, sebagai penolong. Tergantung lah suargane mbae, tergantung pimpinanmu. Ya itu tidak ada begitu, hilang itu nantinya. Makanya ya kita jangan sampai lupa bahwasannya tapi agama ini yang benar-benar saja. Sesuaikan dengan Alkitabnya, Quran dan hadisnya. Supaya kita selamat. Maka ayat 20 sampai 24 ini memberi kesimpulan, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, lam yamna ahlul kitab minatuhul fil Islam illa itharat dunya alal akhirah. Tidak ada yang melarang mencegah ahli kitab untuk masuk di dalam Islam kecuali dia milih dunia ketimbang akhirat. Ya krana kuwi. Nek wong kon mau kepingine mlebu swarga, selamat saka neraka kuwi tenanan, ya enggak milih dunia, milih akhirat. Olah lebih milih dunia. Kalau barang wis ora bener ya ditinggal. Nah, itu ahli kitab itu tidak ada yang mencegah untuk masuk di dalam Islam kecuali hanya karena milih dunia ketimbang akhirat. Orang sekarang juga begitu. Banyak orang milih dunia meninggalkan akhirat. Walaupun itu adalah perjuangan dalam sifat agama. Sababani fi admil jarimah al-kadzib 'ala Allah al-muqtar wal mukadzib wal jahid bi wa bi kitabihi wa bi nabiyhi. 2 sebab di dalam besarnya dosa, yaitu dusta atas nama Allah, goroh atau buat-buat goroh atas nama hukum Allah, wal mukadzib al jahid. Adapun orang yang goroh itu adalah orang yang mengingkari dengan Allah dan kitabnya Allah dan Rasul Allah. Begitu soalnya. Yang ketiga, takriru adami falah idzalimin fil ayataini. Ketetapan tidak adanya kebahagiaan orang zalim baik di dunia maupun di akhirat. Wes, ketetapan itu merupakan satu ketetapan bahwa orang zalim itu tidak akan pernah bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir keempat, asyirku la yakfiru la yufaru li syaibi dalam yatub aminhu qabla mauti. Kemusyrikan itu tidak akan terampuni bagi yang melakukan ketika orang yang melakukan itu tidak mau tobat sebelum matinya. Jadi ya kalau syirik sebelum mati bagi yang melakukan kemusyrikan, sebelum mati kok tidak tobat, ya tidak bisa diterima, tidak akan diampuni segala dosanya. Untuk itu ya kita usahakan di dunia ini selalu beristighfar, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan dia. Meeting. Ini